Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah majelis Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah, puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan maunanya, sehingga alhamdulillah kita pada hari ini sampai di pertengahan lebih bulan Ramadan. Semoga kita senantiasa diberi semangat, diberi kekuatan lahir dan batin oleh Allah, sehingga kita bisa menyelesaikan dan menyempurnakan ibadah bulan Ramadan, dan semoga dicatat oleh Allah sebagai hambanya yang bertakwa, hambanya yang jujur, hambanya yang amanah. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini adalah hari yang merupakan peristiwa besar, di mana pada 14 abad tahun yang lalu Allah menurunkan sebuah kitab yang luar biasa, kitab yang memiliki nilai kesempurnaan yang tinggi, kitab yang menjadi pewahyuan terakhir Rasulullah SAW dan menjadi satu-satunya kitab suci yang paling otentik di dunia, yaitu Al-Quranul Karim. Sebagai seorang mukmin, tentu kita harus berbangga hati dan bersyukur kepada Allah, karena hadiah itu merupakan hadiah yang luar biasa. Bahkan di pembukaan surat Al-Baqarah, Allah memberi jaminan, dan saya kira tidak ada kitab suci di dunia ini yang diawali sebuah jaminan oleh Tuhannya gitu. Dzalikal kitabul la raiba fih, bahwa kitab ini tidak ada sedikit pun keraguan. Artinya apa? Bahwa kitab ini tidak ada sedikit pun keraguan dari kesempurnaannya, dari mukjizatnya, dari keasliannya. Dan kata raiba ini di dalam surat Al-Baqarah diulang 2 kali, yaitu pada ayat kedua dan ayat ke-23. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Bahwa Al-Qur'an itu tidak diragukan lagi kesempurnaannya, keasliannya, kemukjizatannya, dan menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dan Allah tidak hanya menyampaikan kata-kata saja, tapi Allah juga memberikan barang bukti bahwa keaslian Al-Quran itu telah diuji oleh sejarah. Bahkan Allah mengirimkan hamba-hambanya yang mungkin bukan orang mukmin ya, yang menemukan manuskrip-manuskrip Al-Quran yang kini itu tersebar di berbagai museum di dunia. Ada di Jerman, ada di Belanda. Bahkan yang terakhir
sebuah penemuan yang luar biasa pada tahun 2015. Ditemukan manuskrip Al-Quran paling tua di dunia. Dan yang menemukan bukan orang Muhammadiyah atau orang NU, bukan. Apalagi orang Al-Ikhlas, bukan ya. Tapi ini adalah orang-orang atau ilmuwan-ilmuwan non-muslim yang memiliki kejujuran yang tertinggi gitu. Dia menemukan 4 lembar manuskrip yang merupakan potongan dari surat Maryam, kemudian surat Toha, dan surat Al-Kahfi. Tulisannya itu ditulis di atas kulit binatang, mungkin kulit kambing kali ini, kita nggak tahu. Tapi yang menarik, setelah dilakukan uji radiokarbon mengenai usia dari manuskrip tersebut, ternyata batas bawahnya usia dari manuskrip itu tahun 568 dan atasnya adalah 645. Jadi sekitar 13 tahun setelah Rasulullah SAW wafat. Rasulullah wafat tahun 632 Masehi. Dan para ahli memastikan bahwa manuskrip ini ditulis pada saat Rasulullah masih hidup. Ini yang luar biasa. Tidak ada manuskrip kitab suci dimanapun di dunia itu yang ditulis bersamaan dengan Rasulnya masih hidup. Bible misalnya, itu ditulis dan ditemukan dalam bentuk fragmen, Pak. Jadi hanya serpian-serpian gitu. Serpian sebesar KTP lah gitu. Lebarnya itu seperti KTP atau kartu ATM. Itu setelah diuji karbon ternyata usianya itu ada yang 90 tahun setelah Isa Al-Masih menghilang. Isa Al-Masih menghilang tahun 32. Dan ini ditulis sekitar tahun 90 Masehi. Ada lagi yang ditulis 140 tahun setelah Isa menghilang. Tetapi Al-Quran berbeda. Al-Quran ditulis pada saat Rasulullah SAW masih hidup. Bahkan peneliti yang non-muslim ini memperkirakan penulisnya itu adalah orang-orang yang mengenal dekat dengan Rasulullah. Ini luar biasa. Jadi kita tidak punya kata lain kecuali meyakini dan mengimani serta mensyukuri bahwa kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang mukmin, menjadi pengikutnya Rasulullah SAW yang memiliki kitab suci yang sempurna, yang asli, dan tidak ada satupun kata atau huruf yang hilang dari sejak Rasulullah mendapat wahyu 14 abad tahun yang lalu sampai saat ini. Tidak ada satupun huruf yang hilang dari Al-Quran. Dan ini luar biasa sekali, Bapak-bapak sekalian. Itulah salah satu kemukjizatan Al-Quran. Makanya Allah mengatakan selain memberi jaminan, Allah juga memberikan bukti bahwa Al-Quran itu akan tetap terjaga sepanjang masa. Kata Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang akan menjaganya sampai hari akhir. Luar biasa. Dan keajaiban Al-Quran itu tidak hanya dari sisi keaslian teksnya, mukjizatnya juga mengenai informasi ilmu pengetahuan. Itu banyak sekali dikupas. Bahkan ada satu nih yang jarang sekali diungkap dan dibahas, yaitu Al-Quran ternyata menginformasikan tentang keberadaan alien. Al-Quran itu ternyata memberikan informasi bahwa ada kehidupan di luar bumi. Ini disebutkan di surat Asy-Syura ya. Ini
Maaf nih saya ngerpek nih ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat Asy-Syura ayat berapa ini ya? Pokoknya saya bunyinya begini. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ma bassa fihima min dabbah. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, dia menciptakan langit dan bumi dan menciptakan sesuatu yang dikembangbiakkan di antara keduanya, yaitu di langit dan di bumi, yaitu yang bernama dabah. Dabah ini di dalam Al-Quran itu memiliki definisi dan batasan yang sangat jelas, bahwa yang namanya dabah itu bukan malaikat. Dabah itu juga bukan burung, tidak disebutkan burung. Dabah juga bukan ikan yang hidup di laut, juga bukan hantu. Jadi dabah itu jelas hewan melata, di dalamnya itu termasuk adalah manusia, hewan melata. Jadi wa ma bassa fihima, jadi Allah mengembangbiakan makhluk seperti manusia di langit dan juga di bumi. Kalau Pak Kures Shihab mungkin dengan hati-hati mengatakan bahwa yang namanya dabah itu juga batu meteor, juga makhluk katanya. Tapi saya bilang, menurut saya dabah itu hewan, makhluk hidup, bukan benda mati seperti meteor, bukan. Tapi benda hidup, makhluk hidup. Dan ini memang informasi ini ya 14 abad tahun yang lalu kan. Bahkan sekarang ini pun para ilmuwan paling modern belum berani memastikan tentang keberadaan makhluk di luar bumi. Tapi Al-Quran sudah menginformasikan, dan menurut saya, artinya bahwa dabah itu memang manusia atau makhluk seperti manusia yang juga hidup di luar bumi. Dan kita sekarang ini ya mungkin yang paling cerdas mungkin Amerika, yang beberapa waktu lalu pernah menangkap sebuah entitas meteor yang dinamakan 31 Atlas, yang seperti kedip-kedip gitu, seperti pesawat ruang angkasa gitu. Dan yang menakjubkan lagi di sini disebutkan setelah ayat fiha min dabah wa huwa ala jam'ihim idza yasa'u qadir. Ini yang luar biasa menurut saya. Dan Allah akan mengumpulkan mereka ini idza yasa'u qadir, kalau Allah menghendaki. Nah, ini para mufassir klasik itu menyebutkan bahwa ini adalah informasi mengenai manusia yang akan dikumpulkan di padang mahsyar. Kalau menurut saya tidak, karena di sini mengandung probabilitas idza yasa'u qadir, apabila Tuhan menghendaki. Sementara hari kiamat manusia dikumpulkan di mahsyar itu sudah merupakan sebuah kepastian. Jadi sudah pasti nanti seluruh manusia akan dikumpulkan di mahsyar, padang mahsyar. Seperti banyak sekali disebutkan di dalam Al-Quran. Salah satunya kita kutip ayat dari surat Al-Waqiah. Qul innal awwalina wal akhirina la majmu'una ila yaumim miqati yaumin ma'lum. Tidak ada idza yasa'u qadir di situ. La majmu'una, pasti Allah akan mengumpulkan orang-orang terdahulu dan orang-orang kemudian, akan dikumpulkan di waktu yang telah ditentukan. Sementara di sini redaksinya adalah idza yasa'u qadir, kalau Allah berkehendak. Jadi wa huwa ala jam'ihim ini bisa kita artikan kontak fisik atau kontak komunikasi. Kapan itu akan terjadi? Ya kita nggak tahu.
apabila Allah menghendaki. Dan bangsa yang paling cepat melakukan antisipasi itu ya Amerika. Sejak tahun 60-an mereka sudah membuat semacam parabola gitu, alat komunikasi untuk menangkap sinyal-sinyal barangkali ada kontak dengan dunia di luar bumi. Dan baru kemarin tuh yang namanya Atlas 31 Atlas. Nah, ini kemungkinannya kapan? Ya itu tergantung Allah, kita tidak tahu. Tapi bahwa informasi mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi yang disampaikan oleh Al-Quran itu kan rata-rata memang pada 14 abad tahun yang lalu dan baru dibuktikan sekarang kan, betul nggak? Ketika misalnya tentang embriologi di surat Al-Mu'minun, tentang adanya sesuatu yang menempel di dinding rahim seorang ibu, pada 14 abad tahun yang lalu belum dikenal ilmu embriologi, dan itu sudah disampaikan oleh Al-Quran. Dan baru dibuktikan pada abad 20 ini gitu loh. Makanya ini kemungkinan bahwa akan terjadi kontak fisik dengan makhluk di luar bumi, ya kita tidak tahu. Mungkin nanti abad ke-21 atau abad ke-22. Bahkan yang menyangkut masalah astronomi misalnya ya. Ini di surat Ar-Ra'd. Huwallazi yuri, bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi yurikumul barqa khaufan wa tama'an wa yunsi'us sahabas siqal. Dan dialah yang memperlihatkan kilat kepadamu untuk menimbulkan rasa takut dan harapan. Dan di sini yang penting adalah dia juga mengadakan awan. Kalau tafsir dari Al-Quran terjemahan Departemen Agama itu as-sahabas siqal itu diartikan awan yang gelap gulita. Padahal kita tahu as-siqal ini namanya berat, artinya berat gitu. Dari dulu nggak berubah, dari 14 abad tahun yang lalu sampai sekarang yang namanya as-siqal itu artinya berat, awan yang berat. Mungkin orang Departemen Agama, aduh ini kok kayaknya janggalin, masa awan berat. Padahal awan itu kan mengawang di angkasa kayak kapas. Oh ini berat, makanya dia terjemahin awan yang gelap gulita. Padahal itu salah. Yang benar itu adalah as-sahabas siqal. Dan itu baru ditemukan, baru dibuktikan oleh ilmu pengetahuan pada abad ke-20 bahwa ternyata awan itu memiliki berat. Kalau sudah seperti yang hitam itu, awan hitam itu apa namanya istilahnya, saya nggak tahu tuh. Kalau monibus ya, itu beratnya 300.000 ton. Kalau ini Al-Quran ini, kata orang-orang yang benci kepada Islam katanya tulisan Rasulullah. Memangnya Rasulullah dulu pada 14 abad tahun yang lalu bawa-bawa gantole apa untuk terbang gitu. Kalau udah mendung, Rasulullah mungkin ada hadisnya an Abi Hurairah radhiyallahu an, ya Rasulullah yahmilul gantole gitu. Kan gak mungkin. Jadi Rasulullah bawa-bawa para layang gitu. Nah inilah bukti bahwa Al-Quran itu memang luar biasa. Dan banyak sekali hal-hal yang kejutan-kejutan yang disampaikan oleh Al-Quran. Ya mungkin hanya itu aja Bapak-bapak sekalian. Semoga ada manfaatnya buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.